Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas soal CPNS TU tentang posisi duduk. Ini adalah soal dari pengalaman kawan-kawan yang telah mengikuti CPNS ya. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Dalam suatu pertemuan, 5 orang duduk sejajar. Berapa banyak susunan duduk berbeda dari kelima orang tersebut? Nah, kalau ada soal seperti ini, alangkah lebih baik kalau kita membuat ilustrasinya terlebih dahulu. Ini ada 5 tempat duduk ya. Kemudian kita isi di kursi yang pertama ya. Di kursi yang pertama itu ada 5 orang kandidat yang bisa menduduki kursi pertama. Jadi kita tulis 5. Sedangkan kalau sudah terpilih satu orang yang duduk di kursi pertama, jadi dari 5 orang itu bersisa 4 orang kandidat yang bisa duduk di kursi yang kedua ya. Begitu juga dengan kursi yang ketiga, berarti tinggal 3 orang kandidat. Kemudian lanjut ke kursi yang selanjutnya, tinggal 2 kandidat. Dan seterusnya di kursi kelima tinggal 1 kandidat. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Itu hasilnya 120. Sebenarnya di soal seperti ini itu ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah n faktorial ya. Jadi n ini adalah banyaknya orang yang duduk. Jadi kalau di sini ada 5 orang berarti n-nya 5. Berarti 5 faktorial. 5 faktorial itu artinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Hasilnya 120. Jadi jawabannya adalah yang B ya, 120. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Dalam suatu jamuan terdiri dari 6 orang, duduk mengelilingi meja bundar. Banyak susunan duduk yang dapat disusun adalah titik-titik. Ini adalah soal peluang siklis ya. Dimana untuk melihat ini soal peluang siklis itu ada kata-kata mengelilingi dan meja bundar. Kalau ada kata-kata mengelilingi dan meja bundar, itu menandakan kalau soal ini adalah soal peluang siklis. Jadi kita ilustrasikan terlebih dahulu. Meja bundar, kemudian ada 6 orang ya, 1 sampai 6. Kemudian banyak susunan duduk yang dapat disusun adalah, kalau peluang siklis ini rumusnya n dikurang 1 ya. N dikurang 1 berarti di sini ada 6 orang, berarti 6 dikurang 1 sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial tinggal kita kalikan saja. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. 5 laki-laki dan 4 orang perempuan duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak susunan duduk berbeda jika semua perempuan harus selalu duduk berdampingan ya. Kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini yang warna merah ini adalah laki-laki ya, 5 orang laki-laki. Kemudian yang warna biru ini adalah 4 orang perempuan. Ini adalah soal siklis juga ya, karena ada kata-kata mengelilingi dan meja bundar ini. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita lihat dulu bahwa di sini ada syaratnya. Nah, jadi tidak bisa langsung kita cari peluang siklisnya, tapi kita lihat syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya adalah jika semua perempuan harus selalu duduk berdampingan. Makna berdampingan adalah mereka harus duduk dalam satu ikatan ini perempuan semua. Jadi tidak boleh ada misalkan di sini laki-laki, kemudian di sini perempuan, kemudian ada laki-laki lagi. Nah, itu tidak boleh. Mereka harus duduk berdampingan. Jadi kita ikat dulu perempuannya seperti ini. Jadi kita anggap perempuan ini adalah satu kesatuan. Jadi kalau kita hitung semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kita ikat ini kita hitung 1 ya. Baik, kita langsung cari peluang siklisnya. Berarti ada 6 ya, n-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya 6 dikurang 1 rumusnya. Jadi 5 faktorial. Kemudian kita cari banyak susunan dari yang kita ikat ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Yang di dalam ikatan ini kita juga cari banyak susunannya. Jadi, ini bukan peluang siklis lagi ya. Nah, karena ini tidak membentuk lingkaran lagi. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini adalah peluang biasa. Jadi, n faktorial. Karena ada 4 orang, jadi kita kalikan dengan 4 faktorial. Tinggal kita kalikan saja. 5 kali 4 kali 3 kali 1 dikalikan dengan 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1.
kita kalikan dapat hasilnya 2880. Jadi jawabannya yang C ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. 4 laki-laki dan 3 perempuan duduk berderet pada 7 kursi kosong sesuai dengan lembar karcis bioskop yang mereka miliki. Berapa banyak cara untuk duduk yang diperoleh dengan urutan berbeda jika perempuan harus berdampingan? Ini hampir sama dengan soal yang nomor 3, tapi untuk soal nomor 4 ini bukan peluang siklis karena ini ada kata-kata duduk berderet. Berarti ini soal dengan peluang biasa. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu. Ini ada 4 laki-laki. Kita simbolkan dengan laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3, laki-laki 4. Kemudian yang warna merah ini adalah perempuan. Kita simbolkan dengan P1, P2, P3. Sama juga dengan soal sebelumnya. Kalau dikatakan jika perempuan harus berdampingan, maka kita ikat terlebih dahulu yang bagian perempuannya ini. Kita ikat. Kita anggap yang perempuan ini adalah satu kesatuan. Jadi tinggal kita hitung ada berapa N-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 N-nya ya, yang pertama. Jadi kita cari terus 5 faktorial. Kemudian kita cari banyak susunan yang bisa dibuat oleh perempuan. Ada 3, berarti 3 faktorial ya, tinggal kita kalikan dengan 3 faktorial. Kita kalikan terus, 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian kita kalikan lagi dengan 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali 1. Itu hasilnya 720. Jadi jawabannya yang A ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Pengurus organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara akan dipilih dari 6 calon. Banyak cara yang mungkin untuk memiliki susunan pengurus organisasi itu tanpa rangkap jabatan adalah titik-titik. Nah, untuk soal seperti ini kita harus cari manual ya. Jadi kita buat dulu tempat untuk posisinya. Ini ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Jadi untuk ketua ada 6 calon yang bisa dipilih menjadi kandidat untuk ketua. Jadi kita bisa tulis 6 ya. Kemudian untuk sekretaris, karena tidak boleh merangkap jabatan, itu artinya kalau sudah dipilih menjadi ketua, dia tidak boleh lagi dipilih menjadi sekretaris. Berarti ini berkurang 1 ya, karena ketua sudah dipilih 1, bersisa 5 kandidat ya, kita tulis 5 kandidat. Begitu juga dengan bendahara, berarti kalau sudah terpilih ketua dan sekretaris, berarti sudah hilang 2 kandidat ya, berarti bersisa 4 orang. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja. 6 dikali 5 dikali 4. Nah, langsung hasilnya 6 dikali 5, 30. 30 dikali 4, 120. Jadi jawabannya yang C. Baik, hanya sampai di sini dulu pembahasan kita untuk soal posisi duduk. Kita akan membahas lagi soal-soal yang lainnya pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.